Berikut hasil dari observasi lapangan ke lembaga agama, lebih tepatnya Kantor Urusan Agama atau KUA. Sumber data yang saya dapatkan dari Bapak Penghulu, yakni Bapak Komarudin Saleh, SHI MH. Bagian pertama ada identitas lembaga. Nama lembaga ini yaitu Kantor Urusan Agama atau KUA yang beralamat di Jalan Adipati Agung nomor 42, RT 7, RW 17, Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40375. Kepala di lembaga ini adalah Haji Unung Asepul Milah, SAG. Bidang-bidang layanan di KUA. Ada yang dinamakan dengan layanan publik, diantaranya yaitu pelayanan pernikahan, pelayanan kemasjidan. Pelayanan kemasjidan itu berupa surat keputusan, surat identitas, dan lain sebagainya. Kemudian wakaf, kalibrasi kiblat. Kalibrasi ini dibagi dua, yaitu kalibrasi masjid dan kalibrasi makam. Kemudian haji atau informasi tentang haji, yaitu mengenai pendaftaran dan bimbingannya. Bimbingannya dilaksanakan di kecamatan, sedangkan pendaftarannya dilakukan di kabupaten. Kemudian ada hisab dan rukyat, pangan halal, penyuluhan keagamaan, pembinaan majelis taklim, pembinaan imam dan khotib, serta kepengurusan jenazah. Selanjutnya mengenai cara pengembangan di lembaga KUA ini. Ada dua, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan layanan. Untuk pengembangan sumber daya manusia ini diadakan rapat mingguan yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, yakni rapat evaluasi kinerja para pegawai di tingkat kecamatan. Untuk peningkatan sumber daya manusia tentang keahlian di bidangnya seperti penghulu, penyuluh, pegawai, staf, itu diadakan workshop atau diklat minimal 1 tahun 2 kali yang bertujuan agar informasi-informasi terbaru tersampaikan kepada sumber daya manusia tersebut. KUA ini bekerja sama dengan Disduk Capil tentang nikah, Disduk Capil tentang nomor induk kepegawaian, kemudian bekerja sama dengan kepolisian, kecamatan, dan kesehatan. Alamat website KUA ini adalah www.kemendag.go.id. Untuk teknologi, KUA sudah memakai ITA. Semua layanannya sudah memakai aplikasi, seperti pernikahan menggunakan aplikasi SIMKAH, yaitu Sistem Informasi Nikah. Jadi masyarakat tidak perlu pergi ke kantor untuk daftar nikah. Jadi cukup di rumah saja menggunakan gadget masing-masing. Kemudian untuk masjid ada aplikasi SIMAS, yaitu Sistem Informasi Kemasjidan. Kemudian ada SIWAK, yaitu aplikasi yang digunakan untuk wakaf. Kemudian induk dari semua sistem ini adalah SIMI, yaitu Sistem Informasi Irmas Islam. Harapan terhadap pegawai baru yaitu perhatikan tentang sarana dan prasarana. Kemudian di KUA itu ada pegawai di kantor dan lapangan, jadi butuh alat mobilitas minimal motor. Kalau SDM dijamin bisa bersaing dengan layanan publik yang lain. Selanjutnya mengenai pegawai. Jenjang pendidikan di lembaga KUA ini semuanya tingkat sarjana, tetapi hanya S1 dan S2, belum ada S3. Jumlah stafnya ada 5, yakni penghulu 6, penyuluh 2, penyuluh non-PNS 8, P3N-nya terdapat 21. Unit kerja atau struktur organisasi di KUA ini simple. Ada kepala, penyuluh, penghulu, dan staf. Pembagian tugasnya ada yang menerima pendaftaran nikah, pelayanan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti legalisir, keterangan belum menikah, wakaf, dan lain sebagainya. Kemudian penyuluh sebagai penerangan. Kemudian penghulu perannya sebagai pelayanan keluarga, seperti keluarga sakinah, perselisihan keluarga, dan lain sebagainya. Konsultasi waris juga bisa. Di lembaga ini tidak ada pembagian tugas secara tersurat, namun semuanya harus bisa, seperti misalnya penghulu yang berperan lebih kepada pernikahan, namun jika staf bagian pendaftaran sedang sibuk maka harus menggantikannya. Kemudian untuk rekrutmen KUA itu tidak menerima secara langsung. Yang menerima kepegawaian itu adalah Kementerian Agama Pusat, kemudian disalurkan ke KUA atau Kemenag. Selanjutnya mengenai sistem apresiasi ke karyawan. Untuk gaji atau tunjangan sudah diatur oleh negara. Untuk THR hari raya bukan kantor yang memberikan, tetapi ditanggung oleh negara. Seperti apresiasi karyawan itu semuanya ditanggung oleh negara, bukan oleh kantor.
Namun tidak ada apresiasi seperti wisata, haji atau umroh, hewan kurban. Namun para pegawai selalu inisiatif untuk mengadakan wisata ketika layanan sedikit karena pegawai juga perlu fresh. Kemudian kalau kurban, para pegawai beberapa kali mengadakan kurban dan dibagikan kepada warga sekitar kantor. Kemudian haji dan umroh juga belum ada apresiasinya, namun pegawai Kemenag menjadi pembimbing dan pemandu haji. Jadi pergi ke Tanah Suci bukan karena dapat apresiasi, namun karena bekerja. Selanjutnya, cara rekrutmen pegawai. Rekrutmen pegawai PNS atau ASN di Kementerian Agama itu semuanya sudah menggunakan sistem CHAT. KUA tidak melakukan rekrutmen secara mandiri, tetapi mengikuti instansi lain. Kemudian di layanan publik lain terdapat banyak pegawai yang non-PNS, tetapi di KUA tidak ada, semuanya sudah PNS. Keahlian untuk tugas di KUA ini sesuai dengan pendidikan, seperti formasi penghulu pasti linearnya itu syariah, kemudian penyuluh linearnya itu dakwah. Selanjutnya mengenai sistem sanksi kepada pegawai. Semua sanksi pegawai sudah diatur oleh undang-undang. Jika kriminal bisa diberhentikan secara tidak hormat. Namun sanksi itu tidak bisa dilakukan oleh KUA, harus memakai sistem karena ada tata cara dari struktural yang lebih tinggi dari KUA, seperti Kementerian Agama di bagian kepegawaian. Untuk sanksi ringannya seperti kesiangan atau kurang disiplin, itu ada pengurangan uang hadir atau uang makan. Selanjutnya mengenai sistem pembinaan pegawai. Di seluruh KUA, khususnya KUA Bale Endah, selalu melakukan bintal atau biasa disebut dengan bimbingan mental. 1 minggu sekali secara lokal melaksanakan ngaji bareng, bedah buku. Jika tingkat profesi seperti diadakannya seminar, hari Senin ada pelatihan keprotokolan. Juga seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa di KUA ini ada diklat 1 tahun 2 kali. Sekian hasil laporan observasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu menambah informasi. Terima kasih.